Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, baru-baru ini kita dihebohkan dengan tewasnya ibu dan anak di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat. Kedua korban ditemukan tinggal kerangka setelah sebulan tewas. Polisi menemukan adanya pesan yang ditinggalkan oleh kedua korban. Saudara, pesan ini ditemukan polisi dalam sebuah laptop yang diamankan polisi di TKP. Dalam salah satu dokumen, polisi menemukan sebuah pesan yang dibuat pada 29 Maret 2023 dan sempat dimodifikasi pada 27 Juli 2023. Pesan tersebut berisi curhat soal keluhan terhadap keluarga dan terdapat kata-kata "to you whomever". Dan saudara, pesan yang ditemukan polisi di dalam laptop tersebut disebutkan ada kesamaan meski konteksnya berbeda. Dalam secari kertas yang ditulis pada 28 Juni 2023 tersebut terdapat dua nama yang berinisial S dan K yang juga lengkap dengan nomor teleponnya. Inisial S dan K ini ternyata merupakan keluarga korban. Dari kedua surat yang ada di kamar maupun yang ada di file ini, ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Isinya adalah curhat, keluhan-keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini. Pesan itu seolah tidak dikirim kepada pihak tertentu secara spesifik. Entah itu keluarganya, entah itu temannya, entah itu tetangganya, atau entah pihak tertentu yang memang dialamatkan akan menerima pesan tersebut. Kalimat "to you whoever" dengan demikian mengindikasikan bahwa boleh jadi keluarga ini memang sudah terisolasi sedemikian rupa, sudah berjarak sedemikian jauh dari lingkungan sosialnya. Saudara, sebelumnya jenazah ibu dan anak ini ditemukan tewas di kamar mandi dan sudah menjadi kerangka. Tidak ada yang mengetahui pasti kapan ibu dan anak ini tewas karena keduanya dikenal sangat tertutup di lingkungan perumahan. Dua ya berdiri, yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri nutupin pintu kamar mandi. Pintu ketahan ya Pak? Iya. Di posisinya di mana Pak? Di kamar mandi belakang, kamar mandi pembantu. Sudah lama nggak pernah kelihatan aja, nggak pernah keluar. Karena biasanya setiap hari Kamis keluar. Dan ini dia saudara, nama ibu dan anak yang ditemukan tewas di kamar mandi dengan kondisi sudah tinggal kerangka. Keduanya yakni Grace Arijani Harahap yang berusia 64 tahun dan David Arianto berusia 38 tahun. Saudara, ibu dan anak ini terkesan tertutup dan jarang bersosialisasi. Kondisi ini mulai terjadi saat mendiang suami atau ayah korban meninggal dunia. Bahkan bertemu dengan keluarga inti saja terakhir terjadi pada 12 tahun silam atau tepatnya pada tahun 2011. Cukup tertutup. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011, adiknya dan sebagainya. Dan terakhir berkomunikasi hanya berrentang berapa bulan yang lalu. Jadi memang ini hampir sama dengan kejadian Kalideres dengan keluarga inti jauh. Dan saudara, untuk mengungkap kasus tewasnya ibu dan anak dalam kondisi tinggal kerangka, polisi pun berhati-hati dalam mencari bukti. Bahkan olah TKP dilakukan berulang kali. Dan hari ini dilakukan lagi olah TKP dengan fokus pengambilan sampel pembanding. Dan saudara, sejumlah barang bukti seperti laptop, secari kertas berisi nomor telepon, dan juga botol, senter hingga dupa telah ditemukan oleh polisi di TKP. Di mana di laptop tersebut terdapat pesan yang berisikan curhatan soal keluarga. Dalam visual olah TKP ini, saudara, mari kita lihat bagaimana kondisi rumah yang ditinggali oleh ibu dan anak yang tewas ini masih dalam kondisi rapi.
Kita lihat, saudara, barang-barang yang ada di dalam ruang keluarga ini tertata sangat rapi di meja dan juga kursi. Sedangkan di dalam kamar terlihat barang-barang juga tertata rapi dan tidak ada yang berserakan, saudara. Selain melakukan olah TKP untuk mengungkap kematian ibu dan anak ini, polisi juga memeriksa jenazah keduanya. Polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang mengakibatkan pendarahan. Kami melakukan pemeriksaan, mulai pemeriksaan toksikologi sedang berproses. Tadi juga DNA sedang berproses, toksikologi kita cocokkan apakah. Kalau kemarin kami juga pada waktu otopsi melibatkan alat namanya crime light. Crime light itu kita bisa mendeteksi adanya bercak darah atau perlukaan di tubuh, hasilnya negatif. Artinya kekerasan mekanik yang menyebabkan perdarahan tidak terdetek dari alat tersebut. Saudara, jenazah ibu dan anak ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Jika sebelumnya polisi bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan untuk sebab kematian, kini tim dokter melakukan pemeriksaan toksikologi di laboratorium forensik untuk mengetahui ada atau tidaknya racun di dalam tubuh korban. Perlukaan dan lain sebagainya itu tidak didapatkan, makanya kemungkinan kita simulasikan antara lain dengan pemeriksaan toksikologi atau barangkali ada racun, kemudian ada pemeriksaan histopatologi atau dari jaringan dan DNA. Saudara, belum ada kesimpulan dari polisi terkait tewasnya ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Saat ini polisi masih mencari motif dan mencari penyebab kematian keduanya dengan melakukan olah TKP dan proses otopsi. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain, diantaranya kerap cekcok masalah ekonomi keluarga. Seorang suami tega membunuh istri di Bekasi, Jawa Barat. Tetaplah di Kompas TV.